dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam 30 Minutes with MPR RI. Kali ini bersama Ibu Lestari Murdiat atau Ibu Reri. Kita lanjutkan dialog kita. Ibu sebagai koordinator penyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Ya. Ini bukanlah tugas yang sepele karena masyarakat kita ada banyak sekali di Indonesia. Seperti apa selama ini implementasinya? Ya, jadi kan memang MPR berbeda dengan DPR ya. Ketika kita berbicara MPR, kita berbicara dalam tugas fungsi pokok dan fungsi yang berbeda dan lebih dalam kerangka kebangsaan. Nah, saya mendapatkan tugas sebagai wakil ketua MPR yang membidangi aspirasi masyarakat dan daerah. Ya. Jadi dalam hal ini tentu tugas saya adalah mendengar dan menerima masukan dari masyarakat dalam kapasitas sebagai anggota MPR. Jadi agak berbeda dengan DPR. Kalau DPR kan kita juga memiliki tugas mendengarkan aspirasi secara langsung. Nah, dalam konteks ini tentu yang banyak dilakukan adalah melakukan dialog dan dalam kapasitas sebagai wakil ketua MPR dengan tugas yang utamanya adalah berbicara mengenai bagaimana kita kembali mengingatkan publik akan 4 konsensus kebangsaan dan kemudian bagaimana kita mengaitkan dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat di daerah tentu melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Nah, memang saya dilantikkan bulan Oktober akhir ya, Oktober awal, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret kita COVID. Nah, tapi bukan berarti pekerjaan kita kemudian tidak bisa dilakukan. Mau tidak mau memang harus banyak penyesuaian. Apabila pada waktu yang lalu saya memang menyempatkan diri berkeliling dan sudah sempat berkunjung ke beberapa daerah untuk mendengarkan masukan, berdialog. Ketika reses? Kalau MPR nggak reses. Kalau berbeda, kalau reses itu kan di DPR ya dalam kapasitas sebagai anggota legislatif di Dapil, tapi dalam kapasitas sebagai anggota sebagai wakil ketua MPR berbeda. Jadi ini tidak berkelilingnya juga tidak hanya di Dapil di seluruh Indonesia. Nah, salah satu yang dilakukan tentu berdialog dengan tatap muka, mengadakan diskusi-diskusi terbuka, dan sebagai wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat dan daerah, sebetulnya sejak sebelum COVID saya membuat satu forum yang saya namakan Forum Diskusi Denpasar 12. Ini Jalan Denpasar nomor 12. Okay. Jadi dibuat sebuah forum diskusi. Waktu mau cari nama, sudah. Memang ini rumah rakyat ya. Jadi kita sebut Forum Diskusi Denpasar 12 yang secara rutin setiap Rabu berdiskusi semua isu-isu yang sedang menjadi perhatian publik dan mencoba menyerap aspirasi dari segala lapisan masyarakat golongan. Nah, inilah yang dilakukan setiap Rabu dan kemudian awalnya diskusi terbatas 30 orang di rumah ini. Siapa saja yang hadir, Ibu? Ganti-ganti tergantung topiknya. Tapi sekarang karena COVID akhirnya kita buka, kita lakukan secara daring. Jadi setiap Rabu Forum Diskusi Denpasar 12 melakukan diskusi yang kita buka secara daring, yang kita undang pasti pembicara dan narasumber yang mewakili stakeholder ya. Dari pemerintah harus ada, kemudian dari ahli itu sendiri ada, dan dari masyarakat serta civil society. Jadi gabungan, ada government, ada civil society. Dan kalau itu berhubungan dengan kebijakan publik tentu lebih banyak mereka tadi. Tapi kalau kemudian berhubungan dengan misalnya kita berbicara masalah ekonomi, kemudian ya tentu ada korporasi juga diajak. Terkait Ciptaker mungkin juga kemarin sudah kemarin sudah sempat. Dan tapi nanti nanti tanggal 18 November kami akan mengangkat lagi mengenai Ciptaker. Tapi khusus dalam kerangka bagaimana melihat undang-undang Ciptaker ini. Kemudian nanti, karena kan setelah proses disetujui ini masih cukup panjang ya, harus dilanjutkan dengan PP dan turunannya yang kemudian nanti bagaimana implementasinya. Nah, besok kami akan melakukan pembahasan bagaimana menempatkan ini dalam kerangka hubungan pusat dan daerah. Sejauh ini apa yang diserap dari kegiatan secara virtual kemarin? Apa aspirasi mereka terkait dengan undang-undang ini? Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kalau Ciptaker kan sudah banyak dilakukan juga kami melakukan diskusi Ciptaker waktu yang lalu masih sebelum disahkan menjadi undang-undang. Setelah disahkan baru nanti akan dilakukan lagi. Tapi kan range diskusinya itu besar sekali, tergantung topik. Antara lain yang banyak juga diangkat khususnya mengenai COVID. Karena ketika kita bicara COVID, kita tidak bicara penyakitnya saja, tapi bicara berbagai macam, mulai dari kebijakan sampai juga kesehatan mental, kesehatan masyarakat. Sosialnya. Nah, khusus Ciptaker nanti kita lihat
karena nanti tanggal 18 disitulah kita akan menyerap. Tapi pada waktu yang lalu memang cukup banyak masukan, dan masukan-masukan itu juga sudah disampaikan kepada baik pemerintah maupun pimpinan MPR yang lain maupun DPR. Kalau kita bicara Undang-Undang Ciptaker, ini kan memang undang-undang prioritas tahunan, jadi memang terkesan dikebut, padahal juga memang dikebut karena namanya juga prioritas tahunan begitu. Apa yang salah di sini? Kenapa banyak yang kemudian kita lihat kemarin sampai sekarang pun juga masih banyak demonstrasi. Komunikasi publik yang perlu diperbaiki. Saya tidak bisa mengatakan atau menjawab apakah ada yang salah di sini. Karena begini, dalam mengambil keputusan selalu ada dua keping mata uang. Dua sisi ya. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Itu tidak bisa dihindari. Akan tetapi marilah kita lihat tujuan awal kenapa undang-undang ini kemudian disahkan atau kenapa undang-undang ini diinisiasi oleh pemerintah. Yang harus dilihat sekarang, kita bicara sebelum COVID ya, apalagi ya. Bagaimana kemudian Indonesia bisa menjadi tempat yang menjadi pilihan dari investasi global dan ada keberlangsungan dan kemudian ada jaminan dan ada kepastian. Itu kan yang sebetulnya selama ini menjadi permasalahan. Apakah kemudian kita melihat ada kekurangan? Ya, pasti semua ada kekurangan. Tinggal sebetulnya bagaimana kita bisa duduk bersama-sama dari semua pihak untuk kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Endingnya kan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ketika kemudian barangkali ada evaluasi, wah ini kurang keterbukaan, kurang komunikasi. Ya saya kira ini pelajaran buat kita bersama. Tapi kalau ditanya kepada saya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sifatnya tertutup? Rasanya tidak. Bisa disaksikan kok. Di dalam setiap pembahasan, TV Parlemen itu selalu terbuka. Kalau saya menyatakan begini, pasti yang kontra juga banyak. Akan tetapi menurut saya marilah kita sekarang lihat ke depan, bagaimana kemudian turunan dari PP-nya itu nanti juga bisa kemudian betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, dan kemudian nanti implementasinya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Karena sebetulnya apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, langsung saya kaitkan dengan COVID ya Mbak ya. Bayangkan, saat ini kita ini semua negara di dunia itu memikirkan dirinya masing-masing. Sudah nggak berpikir lagi bagaimana teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu. Kita dalam konteks global ya. Yang penting sebagai sebuah negara dan sebuah bangsa bagaimana bertahan. Semua mempertahankan diri. Nah, berhadapan dengan situasi seperti itu kita mau ada di mana Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di segmen berikutnya Ibu. Kita kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh